Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srinda Pujia dari Prodi S1 Kebidanan kelas 1B akan menjelaskan tentang tahap perkembangan embrio, janin, dan plasenta. Perkembangan embrio pada minggu ke-1 ini terjadinya pembuahan atau fertilisasi yang berkembang membelah sel dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 16 sampai terbentuknya banyak sel. Selanjutnya terjadi perkembangan embriologi 2 lapis, embrioblast dan trofoblast. Kemudian perkembangan embriologi pada minggu kedua ini terjadinya pembentukan trilaminer atau pembentukan 3 lapis, diantaranya ada epiblast, hipoblast, trofoblast atau plasenta yang kemudian terbentuknya sirkulasi darah antara ibu dan janin. Selanjutnya proses implantasi ini semakin dalam sampai akhirnya kompleks embrio ini bertemu arteri spiralis yang ada di dalam lapisan endometrium ibu karena akan dialirkan darah dari ibu ke janin. Selanjutnya, perkembangan embrio pada minggu ketiga ini mulai ada lekukan dan pembentukan sistem saraf pusat. Karena sistem saraf pusat dia adalah yang akan mengatur tumbuh kembangnya embrio. Kemudian sudah ada tabung saraf juga. Selanjutnya ada perkembangan embrio minggu keempat. Nah, pada minggu keempat ini tabung saraf masih berproses dan berkembang. Ada juga lapisan trofoblast yang nantinya persiapan untuk pembentukan plasenta. Kemudian tonjolan faring mulai muncul. Selanjutnya ada perkembangan embrio pada minggu kelima ini adalah masa pembentukan tubuh yang mulai munculnya tunas lengan dan kaki, pembentukan wajah, pembentukan usus, kemudian sistem indera matanya mulai terbentuk. Kemudian pada embrio minggu ke-6 ini terjadi hernia umbilicalis fisiologis atau disebut juga dengan penonjolan udel. Yang kemudian tonjolan tangan sudah mulai jelas, selanjutnya otot sudah mulai terbentuk, telinga, jantung sudah mulai terbentuk, jari-jari pun sudah terbentuk berselaput. Yang terakhir ada perkembangan embrio pada minggu ke-7. Nah, terjadinya pemanjangan dari tulang fibula, kemudian jari sudah mulai terlihat jelas walaupun masih terlihat ada selaputnya ya. Kemudian mata dan lekukan hidung ini sudah mulai tampak secara gen, sudah bisa dibedakan laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada perkembangan janin. Pada periode dari permulaan minggu ke-9 hingga lahir dikenal sebagai periode janin. Periode ini ditandai dengan maturasi jaringan dan organ dan pertumbuhan tubuh yang cepat. Nah, secara umumnya lama kehamilan ini dianggap 280 hari atau 40 minggu sesudah onset hari pertama haid normal terakhir atau HPHT, atau yang lebih akuratnya itu 266 hari atau 38 minggu sesudah fertilisasi. Kemudian ada pertumbuhan kepala, yang pertumbuhan kepala ini relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Di awal bulan ketiga ini, kepala membentuk sekitar setengah ppb. Pada awal bulan kelima, ukuran kepala sekitar seperti PPT, dan saat lahir, ukuran kepala sekitar seperempat PPT. Oleh sebab itu, seiring dengan waktu, pertumbuhan badan bertambah, namun pertumbuhan kepala ini melambat. Selanjutnya ada perkembangan wajah dan ekstremitas. Pada perkembangan ini, selama bulan ketiga, wajah menjadi semakin mirip manusia, mata yang mula mengarah ke lateral, bergerak ke bagian ventral wajah, dan telinga semakin dekat dengan letak definitifnya di samping kepala. Ekstremitas ini mencapai panjang relatifnya dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Walaupun ekstremitas ini masih sedikit lebih pendek dan berkembang dibandingkan dengan ekstremitas atas, pusat ossifikasi primer ini terbentuk di tulang panjang dan tengkorak pada minggu ke-12. Selanjutnya ada perkembangan genital, usus, dan otot. Pada perkembangan ini, pada minggu ke-12, genitalia eksterna berkembang sampai tahap ketika jenis kelamin dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar atau ultrasonografi. Pada minggu ke-6, lekung usus ini menyebabkan pembengkakan besar atau herniasi di dalam tali pusat. Namun pada minggu ke-12 ini, lekung usus telah tertarik ke dalam rongga abdomen. Pada akhir bulan ketiga, aktivitas refleks reseksi yang menandakan telah adanya aktivitas otot. Selanjutnya ada perkembangan janin bulan 4 sampai ke-6.
Selama bulan keempat dan kelima ini, janin memanjang secara cepat. Berat janin sedikit meningkat selama periode ini juga, dan di akhir bulan kelima, berat janin masih kurang lebih 500 gram. Janin tertutupi oleh rambut halus yang disebut juga alis mata, dan rambut kepala juga telah nampak. Selama bulan kelima ini, pergerakan janin mulai dirasakan. Nah, selama bulan ke-6 ini kulit janin berwarna kemerahan dan berkeriput karena tidak adanya jaringan ikat di bawahnya. Nah, kemudian seorang janin yang dilahirkan pada awal bulan ke-6 ini sangat sulit bertahan hidup walaupun beberapa sistem organnya ini dapat berfungsi. Selanjutnya ada perkembangan janin usia 8 sampai 9 bulan. Nah, pada akhir bulan ke-9, tengkorak memiliki ukuran lingkar terbesar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Karakteristik seksual pun tampak menonjol dan testis harusnya sudah berada di dalam skrotum. Selanjutnya ada perkembangan plasenta. Yang plasenta ini adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrien dan gas antara kompartemen ibu dan janin. Nah, sewaktu janin memulai minggu ke-9 perkembangannya, permintaan untuk nutrisi dan faktor lainnya itu bertambah yang menyebabkan perubahan besar pada plasenta. Yang paling menonjol di antara semuanya adalah bertambahnya area permukaan antara komponen ibu dan janin untuk mempermudah pertukaran. Penempatan selaput janin juga berubah seiring dengan peningkatan produksi cairan amnion. Nah, selanjutnya ada perubahan dalam trofoblast. Komponen janin pada plasenta ini berasal dari trofoblast dan mesoderm ekstraembrional atau lempeng korion. Komponen ini berasal dari endometrium uterus. Darah ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis di dalam uterus, lalu terjadi invasi endovaskular sel-sel sitotrofoblast. Nah, invasi arteri spiralis oleh sel-sel sitotrofoblast ini mengubah pembuluh darah ini dari pembuluh darah berdiameter kecil dengan tahanan tinggi menjadi pembuluh darah berdiameter besar dengan tahanan rendah yang dapat memberikan lebih banyak darah darah ibu ke ruang antar filus. Yang selanjutnya ada korelasi klinis terkait gangguan perkembangan plasenta. Preeklamsia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hipertensi ibu dan proteinuria akibat berkurangnya perfusi organ dan terjadi pada sekitar 5% kehamilan. Nah, preeklamsia ini terkait dengan kegagalan atau tidak sempurnanya diferensiasi sel-sel sitotrofoblast yang banyak diantaranya sel-sel ini tidak mengalami transformasi epitel menjadi endotel yang normal. Akibatnya, invasi pembuluh darah ibu oleh sel-sel ini tidak sempurna. Mungkin itu saja tadi penjelasan tahap perkembangan embrio, janin, dan plasenta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.